Selamat pagi untuk anak-anak dimanapun kalian berada. Burita selalu berdoa agar kalian senantiasa mendapatkan berkat kesehatan dan kebahagiaan sehingga kalian tetap memiliki semangat belajar yang tinggi meskipun masih harus belajar dari rumah. Anak-anak, hari ini kita akan belajar muatan pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Dan materi yang akan kita pelajari adalah Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan perumpamaan. Melalui pelajaran ini, diharapkan kita mampu memahami makna perumpamaan-perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus, sehingga kita mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak, sebelum kita membahas beberapa contoh perumpamaan yang digunakan oleh Yesus ketika mengajar, ada beberapa hal yang perlu kita pahami terlebih dahulu. Yang pertama, tentang perumpamaan. Apakah yang dimaksud dengan perumpamaan? Perumpamaan adalah berbagai macam cerita yang digunakan Yesus untuk mewartakan kerajaan Allah. Hal yang kedua, mengapa Yesus mengajar menggunakan perumpamaan? Ada beberapa alasan Yesus mengajar menggunakan perumpamaan. Alasan yang pertama, agar para pendengar mudah memahami tentang kerajaan Allah. Mengapa demikian? Karena kerajaan Allah adalah sesuatu yang sulit untuk dipahami. Alasan kedua, karena murid-murid Yesus dan masyarakat yang mengikuti Yesus adalah kaum sederhana. Kalian tahu, murid-murid Yesus dan masyarakat yang sering mengikuti Yesus sebagian besar berasal dari nelayan, para penggembala domba, dan kaum sederhana yang lain. Alasan yang ketiga, karena perumpamaan lebih menantang atau menarik orang untuk mendengarkan penjelasan. Jadi, dengan menggunakan perumpamaan, Yesus berharap orang-orang yang mendengar perumpamaan tersebut tertarik untuk mendengarkan penjelasan-penjelasan yang akan disampaikan oleh Yesus. Hal berikutnya yang akan kita pahami adalah sabda Allah dan kerajaan Allah. Sabda Allah yang disampaikan oleh Yesus berisi nilai-nilai kerajaan Allah. Apakah yang dimaksud dengan kerajaan Allah? Kerajaan Allah adalah suasana damai, sejahtera, penuh dengan sukacita. Jadi kerajaan Allah berbeda dengan kerajaan duniawi. Karena kerajaan duniawi adalah suatu kerajaan yang penuh dengan kemegahan dan kemewahan yang dipimpin oleh seorang raja atau ratu. Sedangkan kerajaan Allah adalah suasana damai, sejahtera, dan penuh dengan sukacita. Lalu apa sajakah nilai-nilai kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus? Nilai-nilai kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus meliputi damai, kerendahan hati, sikap lemah lembut, kasih, pengampunan, dan persaudaraan. Perumpamaan pertama yang akan kita bahas adalah perumpamaan tentang seorang penabur yang dikutip dari Injil Matius bab 13 ayat 1 sampai dengan 13. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai.
Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak berduri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Anak-anak, sekarang kita akan mencoba memahami makna perumpamaan tentang seorang penabur yang baru saja kita baca. Benih yang jatuh ke tanah melambangkan firman Allah atau sabda Allah, yaitu firman Allah tentang kerajaan surga. Penabur melambangkan diri Yesus sendiri. Berbagai jenis tanah melambangkan hati manusia, yaitu orang-orang yang mendengarkan firman Allah. Benih yang jatuh di pinggir jalan melambangkan hati orang yang tidak mengerti firman yang dikabarkan, dan datanglah si jahat yang merampas firman tersebut dari hatinya, supaya mereka jangan percaya dan jangan diselamatkan. Benih yang jatuh di tanah berbatu melambangkan hati orang yang mendengar firman dan menerimanya, namun ia tidak tahan pencobaan. Dan apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad atau meninggalkan firman tersebut. Benih yang jatuh di semak berduri melambangkan hati orang yang mendengar firman, tetapi terbuai oleh hal-hal duniawi yang menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Benih yang jatuh di tanah yang subur melambangkan hati orang yang mendengar firman dan mengerti atau menyambut firman tersebut, serta menyimpannya dalam hati, kemudian melaksanakannya atau menghasilkan buah dari firman tersebut. Perumpamaan kedua yang akan kita bahas adalah perumpamaan gandum dan ilalang, yang dikutip dari Injil Matius bab 13 ayat 24 sampai 30.
Mari kita baca bersama-sama perumpamaan ini. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih ilalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah ilalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah ilalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi, maukah Tuan supaya kami pergi mencabut ilalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut ilalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu ilalang itu, dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian, kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Anak-anak, perumpamaan tentang gandum dan ilalang ini juga memiliki makna atau arti yang perlu kita pahami. Apa makna perumpamaan tentang gandum dan ilalang ini? Perumpamaan tentang gandum dan ilalang melambangkan bahwa kerajaan Allah akan terwujud jika orang dapat membedakan dan melaksanakan kebenaran serta membuang kejahatan. Perumpamaan berikutnya yang akan kita bahas adalah perumpamaan tentang harta terpendam yang dikutip dari Injil Matius bab 13 ayat 44 sampai 51. Anak-anak sudah siap ya? Mari kita baca bersama-sama. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula, hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukan mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti.
Perumpamaan tentang harta terpendam memiliki makna bahwa kerajaan Allah merupakan hal yang utama, sehingga kita harus memperjuangkannya secara penuh, bahkan rela meninggalkan hal-hal lain demi kerajaan Allah. Anak-anak, demikian tadi beberapa perumpamaan yang digunakan oleh Yesus ketika mengajar yang terdapat di dalam Injil Matius. Semoga dengan memahami makna beberapa perumpamaan ini, kita semakin memahami pribadi Yesus sebagai pemenuhan janji Allah dan yang mewartakan kerajaan Allah melalui sabda dan perbuatan. Dan dalam kehidupan sehari-hari, kita mampu meneladani Yesus dalam sikap dan perbuatan kita. Sehingga dimanapun kita berada, kita mampu menghadirkan kerajaan Allah, yaitu suasana damai sejahtera yang penuh dengan sukacita bagi siapapun yang berada di sekitar kita. Anak-anak, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat bagi kalian. Akhir kata, salam 3M untuk memutus mata rantai COVID-19 demi kesehatan diri kita dan orang-orang yang berada di sekitar kita. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran berikutnya.